Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita hingga kita bisa hidup hingga detik ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Halo semuanya, saya Dewi Citrawardani, mahasiswi dari Prodi PAI kelas 2C yang akan memaparkan sebuah materi yang berjudul sifat dan karakter anak didik. Baik, hadis pertama yang akan saya bawakan adalah hadis tentang karakter dasar atau fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Yang artinya, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Setiap anak terlahir dengan potensi kebaikan tauhid. Semuanya rata, tidak ada yang berbeda satu atau beberapa orang. Mereka bukanlah seperti kertas kosong yang harus diisi, melainkan sebuah benih yang harus dijaga kemurniannya juga keasliannya dari hal-hal yang bisa merusaknya. Tugas kita sebagai guru adalah menjaga mereka dan juga memupuknya. Bukan hanya tugas guru, melainkan tugas orang tua juga. Karena seorang murid tidak mungkin 24 jam berada dalam pengawasan guru. Mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama orang tua daripada guru. Selain guru dan orang tua, lingkungan juga memiliki peran besar dalam tumbuh kembang anak. Jika lingkungannya baik, maka akan baik pula anak tersebut. Begitu pula sebaliknya. Sebagaimana perumpamaan dalam hadis, jika kita berteman dengan seorang penjual wangian, maka kita bisa mendapatkan wangian ataupun bau yang harum darinya. Sedangkan jika kita berteman dengan seorang pandai besi, maka kita akan mendapatkan bau yang tidak sedap atau baju kita bisa terbakar terkena percikan api. Penjual wangian di sini diibaratkan dari teman yang baik, dan juga pandai besi diibaratkan dari teman yang buruk. Kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik dari seseorang yang baik dan bisa mendapatkan hal-hal yang buruk dari teman-teman yang buruk. Di Indonesia kerap banyak yang mengira bahwa nakal adalah hal yang dibawa sejak lahir. Dan hadis ini datang sebagai pembantahan atas hal tersebut. Sebagai seorang pendidik, kita harus sadar bahwa tidak ada anak yang nakal sejak lahir. Yang ada mungkin lingkungannya yang kurang kondusif atau kurang mendukungnya. Maka dari itu kita harus selalu mendukungnya dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi dia. Orang tua dan guru juga harus bekerja sama melakukan sinkronisasi agar bisa memberikan pengaruh yang baik bagi anak tersebut. Jadi pengaruh yang baik tidak hanya didapatkan di lingkungan sekolah, tetapi juga didapatkan di lingkungan rumah. Kemudian hadis kedua adalah hadis tentang perbedaan individual. An-nasu ma'adinu kama'adani dhahabi wal fiddati khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu. Manusia itu ibarat sebuah tambang. Sebagaimana tambang emas dan tambang perak. Orang yang paling baik pada masa jahiliyah adalah orang yang baik pula pada masa Islam jika ia memahami agamanya. Manusia memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang seperti emas, berkilau, bercahaya. Ada yang mungkin seperti tanah, ada pula yang seperti perak. Selayaknya tambang juga, bakat tersebut kadang tersembunyi di bawah tanah. Sebagai guru atau orang tua, kita harus menggali. Kita harus membuat mereka bisa membuka diri, menemukan di mana bagian emas tersebut berada. Permasalahan yang kerap terjadi di negara ini adalah pemaksaan semua murid harus memiliki nilai yang sempurna di semua mata pelajaran. Padahal tiap orang memiliki keunggulan yang berbeda-beda.
ada yang pintar dalam segi olahraga atau segi pendidikan agamanya atau pendidikan sosialnya dan lain sebagainya. Tugas kita sebagai guru tidak memaksakan mereka untuk mencapai apa yang dicapai oleh teman-temannya, tetapi tetap mendukung mereka dan membimbing mereka untuk menjadi lebih bermanfaat. Pada kata khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faqahu, kita bisa mengambil contoh dari Umar bin Khattab. Seperti yang kita ketahui, Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasul yang disegani baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Islam tidak mengubah sifat tersebut, tetapi menjadikannya ke arah yang lebih positif. Kemudian hadis ketiga yang akan saya bawakan adalah hadis tentang etika dan kesempurnaan iman. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Iman memang terkadang naik dan turun, tetapi Rasul berkata bahwa kesempurnaannya terletak pada bagaimana akhlak kita tercermin dari kehidupan kita. Jika akhlaknya baik, maka akan terpancar aura yang baik juga dari dirinya. Jika diibaratkan sebagai pohon, iman adalah akarnya, ibadah adalah batangnya, dan akhlak adalah buahnya. Tentu kita bisa merasakan buah dari keimanan tersebut tanpa bisa melihat akarnya. Maka dari itu diperlukan keimanan yang kokoh agar bisa menopang batang pohon yang kuat dan menghasilkan buah yang bagus hasilnya. Banyak kasus di Indonesia sekarang, banyak anak-anak pintar tetapi mereka membuli, bahkan mencontek, dan terkadang mereka juga tidak menghormati guru-guru mereka. Hal itu terjadi karena tidak adanya kesempurnaan iman. Pendidikan karakter seharusnya menjadi pendidikan yang utama daripada pelajaran-pelajaran berbasis materi yang harus dihafal atau dihitung dan lainnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena akhlak lebih penting dan lebih utama daripada nilai-nilai di atas kertas. Akhlak akan tercermin dalam diri kita. Seseorang akan tahu seseorang berdasarkan akhlaknya. Jika dia baik, maka dia akan terkenal baik. Dan hal itu akan terus menempel pada diri kita hingga akhir hayat nanti. Sedangkan nilai-nilai pada ujian mungkin hanya berguna ketika sehingga kita mendaftar kerja atau bahkan tidak sampai pada titik tersebut. Sebagai seorang guru, kita harus menekankan pentingnya akhlak yang baik pada diri kita agar bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di masa mendatang. Kemudian masuk ke hadis keempat. Hadis keempat dan kelima yang akan saya bawakan adalah hadis contoh sikap yang sesuai dengan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis keempat, sikap tenang dalam belajar. Ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah bersama ilmu, ketenangan dan kewibawaan. Ketenangan maksudnya di sini adalah tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru dalam belajar. Karena pelajaran tidak akan masuk jika kita belajar dengan tergesa-gesa, seperti sistem SKS yang biasa kita tempuh sebelum ujian. Kemudian al-waqar yang artinya kewibawaan atau keseriusan, maksudnya adalah pentingnya keseriusan dalam belajar. Tidak mungkin kita belajar diiringi dengan canda tawa atau guyonan atau bermain-main. Semuanya harus dilakukan dengan khusyuk, dengan tenang. Pada zaman sekarang, banyak pelajar yang stres karena tugas yang terburu-buru dikerjakan. Padahal mengerjakan tugas atau belajar membutuhkan waktu dan juga proses yang tidak bisa cepat, karena semua itu tidak mungkin langsung menyerap ke dalam otak kita. Maka dari itu diperlukan sakinah, tenangan hati, dan wakor ataupun wibawa, juga keseriusan. Solusi yang bisa kita ciptakan sebagai pendidik adalah membuat lingkungan yang nyaman untuk belajar. Kita bisa menerapkan teknik
mindfulness, atau misalnya memberi jeda sebelum pelajaran dimulai agar bisa menenangkan diri, agar pelajaran yang masuk bisa terserap dengan baik. Kita juga bisa memberikan jeda tiap pelajaran agar mereka bisa belajar dengan tenang, bukan di bawah ancaman ataupun tekanan. Kemudian hadis kelima adalah hadis tentang kasih sayang. Laisa minna man lam yarham sagirona wa ya'rif syarfa kabirona. Bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui kemuliaan orang yang lebih tua. Islam mengajarkan kasih sayang dari yang lebih tua ke yang lebih muda, seperti kakak kelas dan guru kepada kepada murid yang di bawahnya, atau pada anak kecil. Dan juga anak murid harus bisa menghormati kakak kelas dan para guru karena mereka telah mengalami pahit manisnya hidup lebih lama daripada anak-anak yang lebih muda. Masalah yang kian merajalela di Indonesia sekarang adalah bullying. Hal ini disebabkan karena tidak adanya rasa kasih sayang dari yang tua kepada yang muda, dan tidak adanya rasa menghormati dari yang muda kepada yang lebih tua. Selain bullying, hilang hormat kepada guru dengan menganiaya guru, mencelakai guru juga banyak terjadi sekarang. Selain kedua hal itu, senioritas juga banyak terjadi di zaman ini. Maka solusi yang bisa kita lakukan adalah menasihati mereka dengan cara saling membantu, tidak pandang siapa kakak kelasnya, siapa adik kelasnya. Kita juga harus mengedukasi bagaimana cara menghormati guru tanpa membuat guru seperti gila hormat. Teman-teman sekalian, setelah kita membedah 5 hadis tadi, kita bisa melihat sebuah bangunan konsep yang utuh. Pendidikan bukan cuma soal memindahkan isi buku ke kepala siswa. Pendidikan adalah sebuah ekosistem yang menghargai fitrah manusia, yang merayakan keunikan bakat setiap individu, dan yang menjadikan akhlak sebagai standar tertinggi keberhasilan. Satu hal yang harus kita garis bawahi, pendidikan yang ideal membutuhkan suasana yang penuh ketenangan atau sakinah dan rasa saling menyayangi. Tanpa itu semua, sekolah hanya akan menjadi gedung yang dingin dan ilmu hanya akan menjadi hafalan yang kering tanpa keberkahan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada satu nasihat indah dari Imam Syafi'i yang sangat relevan dengan tema karakter anak didik kita sekarang. Beliau pernah berkata dalam syairnya mengenai syarat utama untuk meraih ilmu. La yanalul ilma illa bisittatin. Sa'unbika antafsiliha bibayanin. Zakaun, wahirsun, wajtihadun, wabulgotun, wasuhbatu ustadzin, watulu zamanin. Yang artinya, tidak akan dicapai sebuah ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu zakaun, yang artinya kecerdasan, bukan cuma IQ yang tinggi, tetapi kesiapan mental untuk berpikir dan keluasan hati untuk menerima pelajaran. Yang kedua, hirsun, semangat atau ketamakan akan ilmu. Kita harus memiliki rasa haus untuk terus belajar dan tidak memiliki rasa kenyang atas ilmu. Yang ketiga, ijtihadun, yaitu sungguh-sungguh. Kemudian yang keempat, bulgotun atau bekal. Kita membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, materi, uang, dan lain sebagainya. Yang kelima, suhbatu ustazin atau bimbingan guru. Ini penting karena anak didik harus punya adab kepada gurunya agar ilmu yang disampaikan bisa mengalir keberkahannya. Kemudian yang terakhir, tulu zamanin atau waktu yang lama. Proses belajar itu bukan seperti lari maraton, harus cepat, tetapi membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada karakter yang dibentuk dalam suatu malam. Nasihat dari Imam Syafi'i tadi mengingatkan kita bahwa karakter anak didik yang hebat tidak lahir dari proses yang mudah atau gratis atau diraih dengan malas-malasan, tetapi penuh
perlu ijtihad, bekal, bimbingan guru, waktu yang lama, dan lain-lain. Akhir kata, saya berharap pemaparan materi UTS Hadis Tarbawi ini tidak hanya menjadi syarat nilai bagi saya, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita semua, terutama saya pribadi sebagai calon pendidik dan calon orang tua di masa depan, untuk lebih bijaksana dalam memandang setiap karakter anak didik. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hafalan hadis maupun kekeliruan dalam penjelasan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.